Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumahku. Pembelajaran 1 dan 2. Perhatikan ya video penjelasan kali ini. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak. Nah, anak-anak pasti sudah belajar tentang panjang pendek nada atau kuat lemah nada. Kita sudah belajar pada tema-tema sebelumnya. Nah, mari kita belajar kembali. Irama adalah panjang pendeknya nada pada lagu. Panjang dan pendek nada dapat dihitung menggunakan ketukan. Nah, di sini terdapat nada 1. Nada 1 seperti itu, artinya dinyanyikan satu ketukan. Jadi cukup satu ketukan saja, Nak. Kemudian selanjutnya nada 2 kemudian disertai oleh titik. Nah, nada 2 ini kita sebut dengan re. Kemudian karena terdapat titik sesudahnya, maka dinyanyikan 2 ketukan. Sehingga misal anak-anak menemukan nada 3 titik. 3 itu kita sebut dengan nada mi. Kemudian terdapat titik di belakangnya, sehingga mi tersebut dinyanyikan 2 ketukan. Nah, nada yang 0 ini artinya tanda istirahat. Selanjutnya nada 3 dan 4 kemudian disertai dengan garis di atasnya. Itu artinya masing-masing nada dinyanyikan setengah ketukan. Selanjutnya nada 2.0 disertai dengan garis di atasnya, dinyanyikan 1,5 ketukan. Dan nada 1.0 disertai garis di atasnya, dinyanyikan setengah ketukan. Nah, begitu anak-anak. Irama dapat dibuat dengan ketukan yang berbeda. Ketukan tersebut dinamakan birama. Nah, kita sudah pernah belajar tentang birama pada tema 3. Misalnya birama 2/4, yaitu birama 2 adalah 2 ketukan. Nah, birama 2/4 artinya tiap birama terdiri atas 2 ketukan. Nah, begitu anak-anak. Sampai di sini sudah paham semuanya? Nah, sekarang mari kita mencoba untuk menyanyikan lagu Bersih dan Sehat yang ada dalam buku pena halaman 94. Kalian bisa melihat nada-nada yang ada dalam lagu tersebut sambil menyanyikannya bersama dengan ibu. Nah, mari kita bernyanyi bersama. Bersih selalu, jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan bangga kesehatan, kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat, hidup sehat kerja pun giat. Selanjutnya mari kita dengarkan percakapan antara lebah dan semut berikut ini. Lebah, apa yang sedang kamu lakukan, semut? Aku sedang membersihkan rumahku. Untuk apa kamu membersihkan? Semut pun menjawab, agar rumah bersih dan sehat. Lebah pun berkata, mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Makasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat. Ya, sama-sama semut.
menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, itulah teks percakapan antara lebah dan semut. Kira-kira apa isi percakapan lebah dan semut di atas dan apa kesimpulan dari percakapan mereka? Benar, mereka membahas tentang rumah yang bersih dan sehat, cara menjaga rumah agar tetap bersih dan sehat. Nah, begitu anak-anak, cara kita membuat laporan sederhana atau laporan tentang teks percakapan yang sudah kita baca. Kita bisa tentukan tema percakapannya, tokoh percakapan, dan isi percakapan yang ada dalam teks percakapan yang ada. Nah, sampai di sini sudah paham semuanya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang ruas garis pada bangun datar. Perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian ruas garis. Jadi, yang akan kita pelajari hari ini, ruas garis pada bangun datar. Nah, pengertian dari ruas garis itu sendiri adalah bagian garis yang memiliki dua ujung yang berbeda. Oke? Nah, ruas garis juga memiliki nama yang lain. Ruas garis itu bisa dikatakan sama dengan sisi. Jadi nama lain dari ruas garis ini adalah sisi. Oke? Yuk kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar potongan pizza. Siapa di sini yang suka makan pizza? Oke, potongan kue pizza ini berbentuk segitiga kan? Oke, mari kita simak ruas garis dari pizza dari segitiga berikut ini. Ruas garis yang pertama adalah yang ditunjukkan tanda panah berikut ini. Ini adalah ruas garis yang pertama, kemudian ruas garis yang kedua, kemudian ruas garis yang ketiga. Berarti dapat kita simpulkan, segitiga memiliki 3 ruas garis. Perhatikan contoh yang kedua. Ini adalah gambar jam dinding. Siapa di sini yang mempunyai jam dinding yang sama? Oke, permukaan jam dinding berikut ini berbentuk persegi. Mari kita analisis ruas garis pada persegi berikut ini. Ruas garis yang pertama, perhatikan tanda panah. Ini adalah ruas garis yang pertama. Kemudian ruas garis yang kedua, ini adalah ruas garis yang kedua. Kemudian ruas garis yang ketiga, ini adalah ruas garis yang ketiga. Yang keempat, ini merupakan ruas garis yang keempat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa persegi memiliki 4 ruas garis. 1, 2, 3, dan 4. Oke, lanjut. Gambar yang ketiga adalah gambar jendela. Nah, jendela ini permukaannya berbentuk persegi panjang. Oke, mari kita analisis ruas garisnya. Yang pertama, ini adalah ruas garis yang pertama, ruas garis atau sisi pertama. Kemudian, ruas garis atau sisi yang kedua. Kemudian, ruas garis atau sisi yang ketiga. Dan yang terakhir, keempat, ruas garis atau sisi yang keempat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa persegi panjang memiliki 4 ruas garis. Oke? Kita lanjutkan. Oke, ini adalah gambar ketupat. Siapa di sini yang suka makan ketupat? Nah, permukaan ketupat ini berbentuk belah ketupat. Kita analisis terlebih dahulu ruas garis. Yang pertama, ini adalah ruas garis atau sisi belah ketupat yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah ruas garis atau sisi yang kedua. Ketiga, perhatikan tanda panah ya, ruas garis atau sisi yang ketiga. Dan yang keempat, ruas garis atau sisi yang keempat. Berarti ruas garis atau sisi dari belah ketupat berjumlah 4 ruas garis. Lanjut,
kita latihan dulu. Nah, di sini Miss Alice punya beberapa gambar yang akan kita tentukan ruas garisnya. Gambar yang pertama ini berbentuk gambar apa ya? Gambar persegi panjang. Banyak ruas garisnya adalah 4. Kita hitung. 1, 2, 3, dan 4. Oke, maka banyak ruas garisnya sama dengan 4. Kemudian, gambar yang kedua adalah segitiga siku-siku. Mari kita hitung ruas garisnya. 1, 1, 2, 3. Berarti banyak ruas garis adalah 3. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah gambar trapesium. Mari kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4. Banyak ruas garis sama dengan 4. Oke? Kemudian gambar yang keempat ini adalah gambar bangun datar jajar genjang. Yuk kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4. Banyak ruas garis sama dengan 4. Kemudian yang kelima ini adalah gambar bangun datar segi 5. Oke, segi 5 berarti ini sisinya sudah pasti 5. Yuk kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5. Benar kan? Banyak ruas garis sama dengan 5. Kemudian yang ke-6 ini adalah bangun datar sisi 6, segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti banyak ruas garis pada segi 6 ada 6. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pesan bagiku, di sana keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Nah, di sini ada tabel. Nanti kita akan isi bersama. Tabelnya tentang apa? Tabelnya tentang sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. Di sini sudah ada satu sikap yang diisi, yaitu nomor 1. Tentang apa ya isinya? Tidak mau menang sendiri. Nah, ya. Ini yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. Kemudian yang kedua apa ya? Yang kedua yaitu suka membantu anggota keluarga yang lain. Yang ketiga memiliki sikap saling menghormati dan juga menghargai. Kemudian yang keempat mau mengakui kesalahan atau mau memaafkan. Selanjutnya yang kelima yaitu selalu bersikap jujur. Yang terakhir menyampaikan pendapat secara santun. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Nah, pada slide berikut ini terdapat satu gambar. Nah, anak-anak bisa mencermati gambar tersebut, kemudian mencari informasi kira-kira apa yang sedang dilakukan Dayu dan keluarganya. Kemudian sikap apakah yang ditunjukkan oleh Dayu dan keluarga? Nah, anak-anak bisa mencari tahu informasi tersebut. Kemudian setelah menemukan informasi dari gambar, anak-anak bisa menuliskannya menjadi cerita. Misalnya, Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Nah, seperti itu anak-anak. Contoh menulis cerita berdasarkan informasi pada gambar. Sampai di sini sudah paham semuanya? Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Untuk tugas kita kali ini yaitu mengerjakan Bu Pena halaman 96. Membuat laporan tentang teks percakapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.